Pria itu memberi makan istrinya dengan tangan sendiri. Setelah istrinya memakan sepotong, dia kemudian memakan sisa-sisa itu. Pada saat itu juga, dua orang datang ke meja sebelah, dan orang berambut putih itu tidak terlihat seperti orang baik, membawa seorang gadis, berjalan masuk dengan goyah. Saat melewati, dia melihat mereka dengan tidak baik. Jelasnya, dia tidak punya niat baik, seperti yang diduga. Setelah duduk, dia sengaja mendorong kursi ke belakang. Apa yang kamu lihat? Tidak sopan. Ah, maaf, jangan bicara. Aku besar seperti ini, tidak mengerti apa itu sopan santun. Orang muda itu bangkit setelah mendengar itu. Beberapa orang di depan juga tidak kalah. Pria itu merasa lebih baik menghindari masalah. Dia mengajak orang muda itu duduk dan makan bersama. Karena kakak sudah berbicara, orang muda itu duduk dengan patuh. Maaf, teman-teman, tidak apa-apa, sampah. Namun, kesabaran pria itu membuat lawan semakin menjadi-jadi. Terlihat preman memalingkan kepala ke arah istri pria itu. Dan dengan sombongnya, dia bersiul beberapa kali. Menghadapi tantangan preman, pria itu sekali lagi menahan diri. Namun suasana makan yang menyenangkan seketika menghilang. Dia segera memanggil pemilik restoran dan memesan 20 tusuk untuk dibungkus. Preman itu melihatnya dan juga memesan 20 tusuk kepada pemilik restoran. Tidak lama kemudian, pesanan pria itu sudah dibungkus. Saat itulah pacar preman mulai mengganggu. Dia segera mengeluh kepada preman, mengatakan bahwa mereka memesan bersamaan. Mengapa pria itu dilayani terlebih dahulu? Setelah preman menyadari, dia segera bangkit dan menuju meja pria itu. Dia langsung merampas 20 tusuk di atas meja. Pria itu melihatnya dan bertanya apa maksudnya. Namun preman dengan liciknya mengklaim bahwa makanan itu dipesan terlebih dahulu oleh mereka, menyuruh pria itu untuk menunggu. Saat itu, istri pria itu mengatakan kepada preman bahwa itu untuk dibawa pulang dan diberikan kepada anaknya. Tidak disangka, setelah preman mendengarnya, malah meludahi makanan itu dengan air liur. Akhirnya dengan wajah penuh sikap meremehkan, dilemparkan ke meja pria itu. Menghadapi provokasi si preman berulang kali, mereka benar-benar tidak bisa lagi menahan. Hanya melihat pria itu membuka kancing baju, melonggarkan dasinya, berencana untuk mendidik si preman dengan baik. Suami, jika kamu merasa masih muda dan bersemangat, silakan maju. Aku tidak menghalangi kamu. Jika kamu merasa sudah terlalu tua, kita pulang saja. Orang tua dan anak-anak masih menunggu kita. Satu kata dari istri membuat pria itu langsung tenang. Namun pria ini dulu adalah bos hitam yang menakutkan. Sekarang dia hanya ingin hidup dengan rendah hati. Maka pria itu segera meminta maaf dengan tulus kepada si preman. Kemudian mereka berbalik dan pergi. Kak Long, tunggu sebentar, Kak Long. Aku sudah memanggang 20 tusuk lagi untukmu. Itu juga tidak bisa dimakan. Ini milikku. Baiklah. Terima kasih, saudara. Kak Long, dulu kamu tidak seperti ini. Saudara, kita semua sudah berkeluarga. Orang tua bisa sehat, anak-anak bisa tumbuh bahagia. Bukankah ini kehidupan yang kita inginkan? Aku akan memberitahumu. Ayah, kapan kamu pulang membawa pesananku? Aku lapar sekali. Hahaha. Selamat tinggal, saudara. Hati-hati, Kak Long. Sampai jumpa. Tanpa disadari, pria itu bosan dengan kehidupan penuh kekerasan. Dia memilih untuk pensiun dari dunia persilatan dan menjadi pedagang ikan. Namun cerita belum berakhir. Hanya beberapa hari kemudian, pria itu baru saja pulang dengan barang. Dia mengeluarkan beberapa ikan segar untuk istri memasak di rumah. Tidak lama setelah pria itu pergi, siapa yang tahu, hari ini ada lagi seorang preman datang dengan beberapa anak buah untuk mengumpulkan uang perlindungan. Dengan cepat, wanita itu ingin melindungi anak perempuannya. Jadi dia mengunci putrinya di dalam rumah. Sang istri segera menjelaskan kepada mereka bahwa biaya perlindungan baru saja dibayarkan. Namun preman mengancam itu adalah minggu lalu. Sang istri yang putus asa hanya bisa memberi mereka beberapa hari lagi. Saat itu, pria itu tiba-tiba datang. Preman melihat, pria di depannya hanyalah seorang penjual ikan. Dia langsung mengancam akan membersihkan pria itu juga. Sudah bosan hidup, kan? Pria itu tidak takut pada sikap sombongnya. Harga makanan laut hari ini murah. Kalian semua hanyalah ikan busuk dan udang busuk. Jangan pernah lagi berani mengganggu istri dan anakku. Melihatmu sekali, menghukummu sekali. Setelah preman yang kacau balau itu pulang, langsung melaporkan hal ini kepada bos mereka.
Mengetahui seseorang mengganggu adiknya sendiri, bos hitam langsung marah. Hanya melihat dia membawa banyak anak buah. Sekali lagi datang ke tempat jualan pria itu. Mau beli ikan? Itu saja. Kamu menjual ikan? Ah. Di sini, ikan apa yang paling mahal? Ikan ini yang paling mahal, tapi menurutku rasanya, sensasinya yang terbaik. Bagaimana? Tidak bisa membeli? Ah. Aku ingin ini. Baiklah. "14.2, aku kasih kamu 14. Tolong bunuh dia untukku." Apa? Tolong bunuh dia untukku. Hanya jual ikan, tidak membunuh. Baiklah, hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Saya akan melakukannya sendiri. Sudah paham? Belum paham. Belum paham. Maka biar aku yang mengajari kamu sendiri. Aku bilang padamu, jangan membuat keributan di tempatku. Kalian berdua, masih berdiri diam apa? Suan-suan, perkemahan 19. Apakah Anda belajar? Tidak belajar. Baiklah. Dan do. Tidak membunuh, benar? Drama pendek yang jujur 9. Drama pendek Suan-suan 9. Drama pendek Suan-suan. Aku akan memberimu cukup. Drama baru yang menyegarkan 9. Drama kacang 9. Tidak puas? Kakak, tidak apa-apa. Kakak, kenapa kalian berdiri di sini? Ayo, maju. Drama pendek Suan-suan 9. Suan-suan, kacang-kacang, kacang, dan kacang, kaklong. Berani menyentuh kaklong saya, mencari masalah. Aku berkata padamu, kaklong saya tidak membunuh. Hari ini jangan berpikir untuk mencari masalah. Siapa yang bilang akan pergi? Ah, tagihan belum dihitung. Kepada Z, biarkan mereka pergi. Kak, mereka sudah mengganggu sampai ke depan rumah. Aku bilang biarkan mereka pergi. Orang-orang membeli ikan. Kita menjual ikan. Jika orang membeli ikan, mereka membunuh, mereka makan, mereka merebus. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hitung tagihannya. Kamu jual ikanmu. Aku membunuh hidupku. Ini bukan kolam ikanmu. Jangan terlibat dalam urusan kotor ini. Ah.
Ikan lupa diambil. Aku memberikanmu makanan. Mereka datang dengan niat buruk, kerja dengan jujur. Mas, jangan terpancing oleh jumlah mereka. Kamu masih ingat kita. Apakah kamu tidak mengerti perkataanku? Uang sudah cukup, kerja dengan jujur. Paman, kakimu tidak bagus. Jenis ikan apa yang ingin Anda makan lain kali? Tolong telepon aku. Saya hanya akan mengirimkannya kepada Anda dan itu saja. Aku datang kali ini. Aku hanya ingin bertanya padamu. Kejadian terakhir itu. Kamu tidak mau mempertimbangkannya lagi. Ada apa dengan orang ini? Cepat bantu dia berdiri. Aku tidak bisa berdiri. Bagaimana aku harus menanggapi ancaman itu? Siapa yang bisa mengancammu? Pergi saja ke sana. Pergi saja ke sana, aku tidak akan pergi. Mengapa kalian tidak pergi ke sana? Saya bantu. Benar-benar ada orang baik, orang baik. Memang ada orang baik. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Terima kasih. Adik, jangan lagi jual ikan. Datanglah ke sisiku. Tidak berani mengatakan yang lain. Aku berjanji akan membuatmu kaya selama sisa hidupmu. Tidak masalah. Paman, bukankah aku sudah bilang, menjual ikan itu bagus? Ya. Apapun pekerjaan yang dilakukan, yang penting makan kenyang. Tapi sebagai seorang pria, apakah kamu puas hidup seperti ini? Hanya untuk makan. Cukup makan saja. Nakal. Nanti, aku akan datang untuk menjaga bisnismu. Baiklah, Paman. Hei, aku pergi. Baiklah, Paman. Selamat jalan, Paman. Anak baik. Teman, apa kabar belakangan ini? Bagaimana dengan kejadian kemarin? Aku agak tergesa-gesa. Di dalam hatiku. Semakin dipikirkan, semakin tidak enak. Ini, aku memberimu bak ikan besar. Pilih kartu. Selamat kepada bos. Semoga bisnisnya sukses. Lihatlah. Sangat keren. Terima kasih. Bak ikan sebesar ini, sepertinya. Di sini tidak ada ikan sebesar ini, kan? Kalau begitu, kamu jadi ikan ini saja. Bak ikan ini, bagus sekali. Drama pendek Suan-Suan. Menjadi ikan hidup di air, atau menjadi ikan mati di darat. Pilih sendiri. Sahabat, ikan yang dibeli dariku beberapa hari yang lalu. Apakah tidak segar? Itu kurang beratnya. Aku tidak mengerti. Di mana saya menyinggung perasaan Anda. Sahabat, aku bahkan tidak berani membunuh ikan. Merampas harta orang. Seperti membunuh orang tua. Apa? Ada apa, Cai Tian? Kamu tidak mengenaliku lagi? Suan-Suan Drama 9. Bukankah kamu dulu sangat hebat? Drama pendek Perong, drama pendek Suan-Suan terhalang. Suan-Suan Drama 9. Drama 19. Pasangan pendek Suan-Suan. Drama pendek Suan-Suan 9 minggu hutang dan uang. Drama 9 membayar utang. Suan-Suan Drama 9 berutang uang. Ada masalah dengan ini. Suan-Suan Drama 9. Tapi karena uang, mendorong orang ke ambang keputusasaan. Suan-Suan Drama 9. Ada masalah dengan ini. Drama pendek Suan-Suan 9. Kamu tahu berapa uangnya? Drama pendek Suan-Suan 9. Tidak peduli dengan drama 9. Drama pendek Suan-Suan 9. Saya mengembalikan mobil untuk mereka. Drama pendek Suan-Suan 9. Drama pendek Suan-Suan 9. Berikan padaku. Berikan padaku, sekarang langsung pergi.
88,5. 8 kuadrat. Tidak ada. Aku tidak punya. Tidak ada. Jangan merasa tersinggung. Drama pendek Suan 9. Suan Zou. Fudan Zou. Dandan menabrak kacang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ikan ini, bisakah hidup tanpa air? Bantu dengan cepat. Kamu bilang ikan ini, mengapa selalu ingin keluar dari air? Apa artinya? Ingin menjadi naga melompati gerbang. Oh, salah. Kekurangan oksigen. Maka harus tetap di dalam air. Ayo, lempar ke dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Acun, jangan bergerak. Tidak pantas bagaimana bisa menjadi bos. Mengerti? Datang, tuangkan ikan. Baiklah. Pergi ke bawahlah kamu. Saudara, sudah cukuplah. Marah sudah hilangkan. Lumayan. Begini, masalah uang. Biarkan saya menjelaskan perlahan-lahan. Saya akan memberitahu saudara di bawah saya terlebih dahulu. Jangan ganggu mereka berdua. Marah ini sudah hilang, tapi hutang masih ada. Belum hilang. Berikan saya sedikit waktu. Saya akan mencari seseorang untuk meminjamnya. Berapa lama harus menunggu? Cukup seumur hidup. Kalau tidak, izinkan saya memberi Anda kesempatan. Hari ini, kamu terus berpura-pura jadi ikan. Asalkan, kamu di dalam air ini bersama ikan kecil ini. Tunggu 1 menit. Saya akan memberikan mereka berdua. Bebas dari 10.000 yuan. Lihat, bagaimana? Baik. Mulai. Kenapa kalian hanya diam saja? Apakah ini acara yang bisa dilihat begitu saja? Rekam. Cepat. Aduh. Kiri 1 langkah. Jangan khawatir. Ikan asin. Keluarkan. Kak. Ayo kita berjuang bersama. Kamu penjual ikan busuk, sudah bosan hidup ya? Dan aku seorang penjual bumbu yang busuk. Dan tambahkan yang menjual daging. Jun. Kak. Berhenti. Sudah berapa lama aku menahannya? 4,5 menit. Kamu benar-benar hebat. Kamu ini benar-benar licik. Saya beri waktu 5 menit. Terima kasih. Tapi, biaya obat untuk saudara-saudaraku. Kita tidak. Juga harus dihitung untukku. Baiklah. Tapi kamu harus menjanjikan satu hal padaku. Sudah menjanjikan. Setelah seminggu.
Datanglah ke tempatku untuk mengambil uang. Kalau aku tidak menjanjikan, maka kamu bisa mencoba. Baiklah. Katakanlah, saya mendengar. Dalam seminggu ini, jangan ganggu mereka berdua. Baiklah, kalian boleh pergi. Baiklah. Ayo pergi.